Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan bahas ya soal-soal berkaitan dengan matematika UTBK pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita diberikan barisan ada 4 suku ya, min 2, suku keduanya A, suku ketiga C, dan suku keempatnya ada 7. Nah, keempat suku ini membentuk barisan aritmatika. Nah, pertanyaannya adalah berapa suku kedua dikali suku yang ketiga. Oke. Nah, ada sifat yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk barisan aritmatika atau BA ya. Ya, apabila kita punya 3 suku ya, membentuk barisan aritmatika, katakanlah 3 sukunya adalah X, Y, dan Z. Maka sifat barisan aritmatika ini mengatakan bahwa 2 kali suku yang tengah 2 kali Y ini akan sama dengan penjumlahan suku yang kiri dan kanannya. Jadi X tambah Z. Nah, seperti ini. Nah, ini sifatnya ya. 2 kali suku yang tengah sama dengan ya suku yang kiri dan kanan. Atau boleh juga untuk lebih gampang menghafalnya, tengah Y tambah Y ya sama dengan kiri tambah kanan. Nah, seperti ini. Nah, sama ya hasilnya. Oke. Nah, bagaimana kalau nanti ada barisan geometri ya. Ya, barisan geometri, katakanlah BG ya, barisan geometri. Ada 3 suku juga ya membentuk barisan geometri X, Y, dan Z. Nah, sifatnya adalah kalau geometri suku yang tengah, kalau aritmatika kan penjumlahan ya. Jadi tengah tambah tengah ya. Berarti ini kalau geometri kita kali tengah sama dengan kiri kali kanan, X kali Z. Jadi dapatlah Y kuadrat sama dengan, jadi tengah dikuadratkan sama dengan X kali Z. Nah, ini sifat dari 3 suku membentuk barisan geometri. Nah, sekarang yang kita miliki adalah yang aritmatik ya, bukan geometri. Oke. Nah, di sini kita punya 3 suku pertama, katakanlah nih. Ya, min 2, A, dan C membentuk barisan aritmatika. Maka menurut sifatnya adalah 2 kali yang tengah 2A sama dengan penjumlahan kiri dan kanan ya, min 2 tambah C. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita juga bisa ambil 3 suku berikut ya. A, C, dan 7 ini juga membentuk barisan aritmatika. A, C, 7 membentuk barisan aritmatika. Maka 2 kali yang tengah berarti kan C ya. Nah, sama dengan kiri tambah kanan, berarti A tambah 7. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba substitusikan ya. Nah, substitusikan, katakanlah atau ini kita eliminasi juga boleh ya. A sama C kumpulkan dalam satu ruas, jadi 2A minus C sama dengan min 2. Nah, kalau ini menjadi min A tambah 2C sama dengan 7. Nah, coba kita samakan ya. Katakanlah kita samakan yang A boleh, yang C juga boleh. Katakanlah kita kalikan yang pertama dengan 2, yang kedua dengan 1. Jadi kita akan eliminasi yang C. Maka di sini nanti kita punya baris keduanya 4A minus 2C sama dengan minus 4 ya. Baris yang keduanya tetap ya karena dikali 1. Min A tambah 2C sama dengan 7. Nah, ini kita tambah ya biar C-nya habis. Jadi kita punya 3A sama dengan min 4 tambah 7, 3. Sehingga dapatlah A-nya adalah 1. Ya, 3 dibagi 3. Dapat A-nya 1, kita boleh menggunakan ya katakanlah persamaan yang ke 1 yang pertama ya. 2 kali A dikurang C sama dengan min 2. Jadi min C sama dengan min 2 dikurang 2, jadi min 4. Sehingga C-nya adalah 4. Ya, dapat A-nya 1, C-nya 4. Pertanyaannya adalah A kali C. Jadi A dikali C sama dengan 1 kali 4 ya. Sama dengan 4. Nah, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya sama ya informasinya. Ada barisan min 2 A C 7 membentuk barisan aritmatika. Sama ya. Nah, berarti kan kita dapatkan A dan C-nya juga sama tadi ya.
A-nya 1, C-nya 4 ya. Nah, jadi kita bisa ambil informasi dari jawaban nomor 1 tadi. A-nya 1, C-nya 4. Ya, jadi barisan aritmatikanya adalah min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya informasi. Jumlah suku kedua dan suku ke-8 barisan tersebut, barisan ini, sama dengan K kali suku kelima. Nah, berapa nilai K-nya? Oke. Jadi kita tulis informasinya bahwa jumlah suku kedua ditambah suku ke-8 sama dengan K dikali suku kelima. Nah, dari barisan aritmatika ini ya, intinya kalau aritmatika ya, barisan aritmatika apapun yang ditanya coba cari suku pertama ya, A. Suku pertama dan beda antar suku ya. Beda antar suku tuh U2 kurang U1 atau boleh juga U3 dikurang U2 dan seterusnya ya. Selisih antara dua suku yang berdekatan. Cari A dan B-nya. Kalau A dan B dapat, insya Allah apapun yang ditanya kita dapat. Contohnya adalah mencari suku ke N. Ya, ini kan rumusnya A tambah N min 1B. Gitu ya. Atau kita mencari SN. Kan rumusnya N per 2. Ya, jumlah N suku pertama, N per 2 dikali rumus aslinya adalah suku pertama tambah suku yang terakhir. Nah, tapi kalau kita punya A dan B, maka kita nyatakan dalam bentuk A dan B nih. Ya, suku pertama tambah suku terakhir jadi N per 2. A ini adalah U1 adalah A, UN-nya kan ini. Jadi A ketemu A jadi 2A. Tambah N min 1B. Nah, ini rumus suku ke N ya bergantung pada A dan B. Ya, ini rumus jumlah N suku pertama yang bergantung pada A dan B juga. Oke, nah coba kita lihat informasi yang kita miliki ruas kiri. U2 tambah U8. U2 berarti kan N-nya 2. Sehingga kita punya nih rumusnya A tambah 1B. Kalau U8 maka A tambah 8 kurang 1 ya 7. Jadi 7B. U2 A tambah 1B, U8 A tambah 7B. Sama dengan K dikali U5. 5 berarti N-nya 5 ya. Berarti A tambah 5 kurang 1 kali B. Jadi 4B. Nah, ini informasi yang kita punya. Catatan, A di sini bukan A yang di sini ya, beda ya. Ini kan A di sini kan ada suku yang kedua ya. Nah, kita sekarang udah nggak menggunakan A dan C lagi karena sudah kita nyatakan dalam bentuk barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7. Dari sini kita punya suku pertamanya U1 adalah min 2. Beda antar sukunya adalah ya 1 dikurang min 2 atau 4 dikurang 1 atau 7 dikurang 4. Ya sama ya beda antar sukunya. Sama dengan 3. Dengan modalkan ini nanti kita akan dapat nilai K-nya. Oke. Nah, tapi angka baiknya kita sederhanakan dulu. Jadi A tambah A, ruas kiri jadi 2A. B tambah 7B jadi 8B. Sama dengan K kali A. Ya. K kali A tambah 4B. Boleh ya seperti ini aja. Oke, sekarang kita lihat. Kan A-nya min 2. Maka 2 kali min 2 jadi min 4. B-nya 3, 8 kali 3 kan 24. Ya, sama dengan K dikali A, A-nya min 2, 4 kali B, B-nya 3. Jadi 4 kali 3, 12. Nah, jadi kita punya ruas kirinya 20, ruas kanannya adalah K dikali min 2 tambah 12 ya 10. Maka dapatlah nilai K-nya adalah 20 bagi 10 sama dengan 2. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, masih sama nih ya. Kita masih menggunakan soal nomor 1 nih dan 2. Jadi ini kan tadi A-nya di nomor 1 udah kita peroleh, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Jadi ada barisan aritmatika dengan suku-sukunya min 2, 1, 4, 7 dan seterusnya. Nah, sekarang kita dipinta pertanyaannya rata-rata ya, suku ke-5, suku ke-10, ke-15 dan suku ke-20 dari barisan tersebut adalah oke. Nah, dari sini coba kita tulis kembali ya. Tadi kan kita punya informasi suku pertamanya adalah min 2. Beda antar sukunya adalah 1 kurang min 2 atau 4 kurang 1 ya, 3. Nah, ini modal kita. Rata-rata suku ke-5
suku 10, suku ke-15, dan suku ke-20. Berarti rata-ratanya katakanlah banknya X bar sama dengan suku yang kelima ini kan U5 ya katakan ya. Tambah suku yang 10 U10, suku ke-15 U15, suku ke-20 U20. Semuanya ini dibagi dengan jumlah datanya ya 4. Nah ini. Nah sekarang kita akan cari. Nah, nyatakan dalam bentuk A dan B. U5 ini kan rumusnya adalah A tambah 4B. U10 rumusnya adalah A tambah 9B ya, 10 kurang 1. U15 rumusnya A tambah 15 kurang 1, jadi 14B. U20 rumusnya adalah A tambah 20 kurang 1, 19B. Nah ini, dibagi dengan banyaknya data 4. Nah ini kalau kita jumlah A-nya ada 4 ya. Jadi A tambah A tambah A tambah A jadi 4A. Yang B-nya 4B tambah 9B, 13B. 13B tambah 14B jadi 27B. Nah, 27B ditambah dengan 19B ya. 27 tambah 19 adalah 46. Nah, seperti ini. Dibagi ya 46B, dibagi 4. Nah, maka kita punya X barnya nih rata-rata masih dalam bentuk A dan B. Ini sama dengan ini nggak bisa dibagi 4 ya. Ya, jadi kita punya 4A bagi 4 kan A. 46 bagi 4 ini hanya bisa dibagi 2 ya. Jadi 23 per 2B. Nah ini. Kita bergeser ke kanan, maka X barnya sama dengan A. A-nya kita udah punya min 2. Ditambah 23 per 2 kali B. B-nya 3. Nah seperti ini. Jadi kita punya min 2 tambah 23 kali 3 adalah 69 per 2. Jadi minus 2 tambah 69 bagi 2. Ya, jadi 34,5. 34,5 dikurang 2 adalah 32,5. Nah inilah rata-rata dari keempat suku ini. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 kita diberikan segi 4 ABCE. ABCE. Nah, ini merupakan trapesium ya, ABCE trapesium. Ya, berarti CE dengan AB sama nih ya. Artinya sejajar, sorry bukan sama, sejajar ya. Sejajar. Nah, gitu. Saya tulisnya di sini aja deh ya. Jadi AB sejajar dengan EC ya, karena trapesium. Dengan panjang AB sama dengan 2BC sama dengan 4 ya, berarti AB sama dengan 4 ya. 2BC sama dengan 4 berarti BC-nya 4 bagi 2, 2. Nah ini ya. Jadi AB-nya 4, nah BC-nya 2. Kemudian sudut ABC sama dengan 120. Nah, saya tulisin dulu ini 120. Sama dengan sudut BAE. BAE ini juga 120 sama ya. 120. Nah, gini. Titik D ini, nah titik D terletak pada sisi CE. D pada CE, betul ya. Sehingga ABCD jajar genjang. Oh, kalau jajar genjang berarti ya mempunyai dua sisi yang sehadap ini sejajar. BC juga berarti sejajar dengan AD dengan panjangnya sama. Berarti AB 4, DC-nya 4. BC 2 maka AD 2 karena dia jajar genjang. Nah, gitu. Sekarang lihat pertanyaannya, sudut AEC. AEC. Nah, AEC berapa derajat? Oke. Ya, kita lihat. Kalau kita punya dua garis ya yang sejajar, ya dua garis yang sejajar, terus dipotong oleh garis lain, ya katakanlah garisnya ini, ya ini ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka katakanlah ini ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 di sini ya. 5, 6, 7, 8 ya. Kalau ada dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lain maka berlaku
Ya, ini 1 sama dengan 3, 5 sama dengan 7. Ya, kita pakai warna merah ya. 1 sama dengan 3 sama dengan 5 sama dengan 7. 1 dengan 3 berseberangan ya, sama nih ya. 5 dan 7 juga sama. Nah, 3 dengan 7 ini sudut yang saling sahadap. Ya, 1 dan 5 juga sahadap, panjang sudutnya sama. Nah, sementara sisanya juga sama nih, 2 sama dengan 4, 6 sama dengan 8. 2 sama dengan 4, 6 sama dengan 8. Nah, gitu. Nah, kemudian sudut yang saling sepihak ya, 1 dengan 6. 1 dengan 6 ya, sudutnya ini kalau dijumlah 180 derajat. Ya, sudutnya ya. 180 derajat. 4 dengan 7 juga demikian ya. 2 dengan 5 juga sama ya. Ini sahadap, sudut dalam sahadap ya. Kalau 5 dan 2 ini sudut luar sahadap. 2 dengan 5 ini juga dijumlah 180. Kalau 2 dengan 3 ini sudut berpelurus ya. 2 dengan 3, 1 dan 4, 6 dan 7 sudut berpelurus, jumlahnya juga harus 180 derajat. Nah, sekarang coba kita kembali ke trapesium. Trapesium ini kan ada dua garis yang sejajar, AB dengan EC sejajar, dipotong oleh garis AE, sehingga ya sudut BAE dengan sudut AEC ini adalah sudut yang ya, sepihak ya, sudut dalam sepihak, sehingga sudut, katakanlah ini adalah sudut X gitu ya, sehingga sudut X ya, pakai warna lain, sudut X tambah sudut BAE 120 derajat ini harus sama dengan 180 derajat, sehingga sudut X nya adalah 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Jadi untuk ini simpulannya sudut AEC ya sama dengan 60 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Nomor 4 dan 5 ini soalnya sama sebenarnya ya. Soalnya sama, jadi kita bisa gunakan informasi di nomor 4 tadi ya. Ini kan panjangnya 4, 2, ini 4 ya, ini 2 ya, karena jajar genjang tadi ya. Kemudian ini sudutnya kan 120 derajat. Ini 120, ini juga 120. Ini 60 tadi ya, udah dapat. Nah, atau ini gambarnya saya coba besarkan dulu ya. Nah, coba saya besarkan dulu gambarnya biar kelihatan ya. Oke, ini tadi 4, ini 4, 2, ini 2. Sudut ini 120 derajat, ini 60. Nah gitu ya, ini 120. Nah karena ini sama ini sahadap, maka ini pasti harus 60 karena sejajar ya, dipotong oleh AB, berarti sahadap nih ya. Sepihak. Nah, sepihak ya, sudut sepihak kan jumlahnya 180. Sementara tadi ini 120, maka pastinya ini juga harus 60 gitu ya, harus 60. Nah kemudian karena ini segitiga EDA 60 60, maka di sini juga harus 60 agar jumlahnya 180. Nah, sehingga segitiga EDA segitiga sama sisi. Ya, EDA ya, ini segitiga sama sisi ya. Nah, oke. Pertanyaan di nomor 5 ini sekarang adalah CE. Berapa panjang CE? Oke ya. Nah, kita perhatikan segitiga EDA ini adalah segitiga sama sisi. Kan panjang AD-nya 2. Nah, karena EDA sama sisi, maka pasti EA juga 2, ED juga 2. Dari sini kita bisa dapat panjang CE. Kesimpulannya ya, panjang CE ya sama dengan CD ya, CD ditambah DA. DE ya. Nah, CD-nya 4, DA-nya sama dengan 2. Nah, maka panjang CE-nya adalah 6. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya.
Nah, nomor 6 ternyata masih sama dengan nomor 4 dan 5 soalnya ya. Sekarang pertanyaan luas segitiga ADE. Nah, segitiga ADE. Tadi kita di nomor 5 udah dapat ya. Panjang sisi ED2, AD2, EA2 ya. Karena segitiga EDA adalah sama sisi luas segitiga ADE ya. Oke, kita ingat kembali luas segitiga ya. Ya, tanpa menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2 karena di sini kita nggak punya tingginya berapa. Jadi ingat di kelas 10 ada rumus luas segitiga dengan memanfaatkan sudut. Katakanlah panjang sisi yang membentuk sudut ini adalah sisi A dan B. Ya, maka luas segitiga ya bisa dinyatakan dalam bentuk atau bisa dicari dengan rumus setengah kali panjang sisi A kali B dikali sin dari sudut yang diapit oleh A dan B, yakni sin sudut alfa. Nah, ini rumusnya ya, setengah kali A kali B kali sin A. Maka untuk soal ini, nah kan tadi kita sudah tahu ya, segitiga ini sama sisi, berarti sudutnya adalah katakanlah di sini 60 derajat ya, sehingga kita bisa gunakan rumus setengah sudut 60 derajat ini diapit oleh sisi 2 dan 2 ya, berarti 2 kali 2 kali sin sudutnya 60 derajat. Mau pakai sudut yang di E juga boleh ya. Ya, panjang sisi sama 2 dan 2 juga. Di D juga boleh ya. Sudutnya 60, panjang sisinya 2 dan 2. Oke, maka kita peroleh ini coret 2 setengah dengan 2. Maka tinggal 2 dikali sin 60. Ya, sin 60 kan setengah akar 3. Nah, kita coret lagi 2 dan setengah. Maka dapatlah hasilnya ya akar 3 ya. Nah, satuan luas. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 8 ya. Nah, di sini kita diberikan dua fungsi ya, fungsi f dan fungsi g. Ya, f-nya itu linear 2 min x. G-nya 4 min x kuadrat. Nah, jika A lebih besar dari 0, di mana A-nya itu adalah absis ya. Jadi bagian dari x nih A ini. A, B berarti B-nya ordinat. Ordinat itu Y ya. Nah, adalah titik potong grafik F dan G ya, Fx dan Gx. Maka nilai A kali B adalah berarti nilai X kali Y nih yang ada yang merupakan titik potong ya. Langkahnya itu untuk mencari titik potong dari fungsi F dan G ya kita buat Fx sama dengan Gx. Nah, ini langkah pertama. Fx-nya adalah 2 min X. Nah, Gx-nya adalah 4 min X kuadrat. Nyatakan dalam persamaan kuadrat ya, kita jadikan ruas kanannya 0, maka kita punya min X kuadrat jadi X kuadrat dikurang X, 2 dikurang 4 jadi minus 2. Nah, langkah pertama kita dari persamaan ini cari nilai X-nya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan. Ini kalau difaktorkan jadi X kali X, ya, dikali hasilnya min 2 dijumlahin min 1. Pasti min 2 dengan plus 1. Maka dapatlah nilai X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, apakah dua-duanya memenuhi? Lihat lagi tadi informasinya. Jika A lebih besar dari 0 berarti kan A-nya di bagian X ya. Berarti X ini harus lebih besar dari 0. Maka ini tidak memenuhi. Karena negatif ya. Harusnya kan A lebih besar dari 0. Berarti ini TM tidak memenuhi. Jadi kita ambil hanya yang X sama dengan 2. Nah, jadi X-nya 2 ya. Nah, untuk X sama dengan 2 karena kita ditanya titik potong itu namanya titik pasangan antara X dengan Y. Ketika X-nya 2, berapa nilai Y-nya kita masukkan ke salah satu fungsi, boleh di F, boleh di G. Tapi lebih mudah kita ambil di fungsi Fx ya, karena lebih sederhana. 2 dikurang X, jadi 2 dikurang X, X-nya adalah 2. Maka Y-nya sama dengan 0. Maka titik potongnya ya terjadi di koordinat X-nya 2, Y-nya 0, di 2,0. Di sini diumpamakan titik potongnya A, B, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A dikali B? A-nya 2, B-nya 0, maka dapatlah hasil kalinya adalah 0. Nah, jadi untuk soal nomor 7 kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut nomor 8. Kita perhatikan nomor 7 dan 8 sama. Ya, beda hanya pertanyaannya saja. Oke. Nah, nomor 8 langsung ditanya nih materi integral. Jadi pertanyaannya adalah
integral dari fungsi gx. Gx-nya adalah 4 min x kuadrat dikurang fx. Fx-nya adalah 2 min x. Nah, jangan langsung diintegralkan, ini kita sederhanakan dulu. Jadi kita punya urutkan dari x kuadrat jadi min x kuadrat. Kemudian yang x di sini saja, min dari min x jadi plus x. Kemudian yang konstanta 4 dikurang 2 ya. 4 kurang 2 adalah plus 2. Nah, ini akan kita integralkan, min x kuadrat tambah x tambah 2. Ingat rumus integral, katakanlah ax pangkat n dx ya. Ax pangkat n dx. Nah, ini rumusnya adalah kalau integral itu pangkatnya bertambah 1. Jadi yang tadinya ax pangkat n jadi ax pangkatnya bertambah 1 jadi n tambah 1. Tapi jangan lupa dibagi dengan pangkat ini ya. Kalau pangkatnya 2 berarti dibagi 2, pangkatnya 3 dibagi 3 dan seterusnya. Nah, karena integralnya tak tentu, nggak ada batasnya, maka kita tambah dengan konstanta tak tentu, katakanlah c. Nah, rumus ini digunakan ketika nilai n-nya itu tidak sama dengan min 1. Ya, ketika pangkat ini tidak sama dengan min 1. Kenapa demikian? Karena kalau pangkatnya min 1, n-nya sama dengan min 1, ya, maka menjadi penyebutnya jadi 0. Min 1 tambah 1 ya kan nggak boleh ya dalam bilangan real pembagi 0 ya. Oke, jadi ini kalau n-nya sama dengan min 1. Nah, lantas gimana kalau seandainya n-nya sama dengan min 1? Kalau n-nya sama dengan min 1 berarti a dikali x pangkat min 1. Jadi a dikali 1 per x. Integral dari 1 per x adalah ln x. Nah, ini karena integral tertentu maka ditambah c. Nah, ini ya. Jadi kalau n-nya min 1 maka rumusnya adalah a ln x. Nah, yang kita hadapi tidak ada pangkat min 1. Jadi kita gunakan ya yang atas ya. Oke, min x kuadrat integralnya adalah min x pangkatnya jadi 3. Karena pangkatnya 3 dibagi 3. Kemudian x pangkat 1 nih ya. Kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. X pangkat 1 diintegralkan pangkatnya bertambah 1 jadi 2. Karena pangkatnya 2 maka dibagi 2. Terakhir integral 2. 2 ini kan konstanta. Konstanta diintegral terhadap x, jadi tinggal dikali x, jadi 2x. Nah, ini karena integral tak tentu maka kita tambah dengan konstanta tak tentu, katakanlah c. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya adalah kita pilih opsi yang D ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, masih sama soalnya ya, dengan nomor 7 dan 8, tapi pertanyaannya yang beda. Pertanyaannya adalah luas daerah di kuadran pertama dibatasi oleh grafik f dan g serta sumbu y. Nah, ini mau nggak mau kita harus menggambar ya. Kita gambar dulu ya. Nah, kita gambar fungsi f dan g deh ya. Ya, kita tahu kalau seandainya fungsi linear mudah ya, tapi kalau yang fungsi pangkat 2 nih, coba kita gambar. Nah, kalau untuk fungsi y sama dengan x kuadrat, ya, y sama dengan x kuadrat. Nah, itu grafiknya kan parabola ya, terbukanya ke atas. Nah, nih melalui titik 0,0. Nah, gini. Tapi di sini mintanya bukan x kuadrat, tapi min x kuadrat. Oke, jadi kita ambil seperti ini. Ya, ini saya ini gambarnya yang tadinya terbuka ke atas maka jadi terbuka ke bawah. Nah, ini min x kuadrat ya. Y sama dengan min x kuadrat. Nah, sekarang untuk mendapatkan fungsi g kan berarti kita harus tambah 4 ini ya. Ya, karena kita harus punya persamaan y sama dengan ya 4 ya min x kuadrat tambah 4 ya, atau 4 min x kuadrat. Jadi ini grafik ini tinggal kita tambah 4, artinya ya kalau kita gambarkan nih dari sini kemari ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal geser grafik parabola ini ke atas 4 satuan karena kita tambah 4. Katakanlah 0, ini 4. Nah, ini. Jadi kita gambarnya seperti ini. Ya, ini kita naikin ke atas 4 satuan.
Nah, ini grafik dari 4 min X kuadrat. Nah, tapi permasalahannya titik ini berapa sama berapa, dia motong sumbu X-nya. Ya, motong sumbu X di berapa sama berapa. Oke, tinggal kalau motong sumbu X berarti kan Y-nya sama dengan 0 ya. Ya, ketika Y-nya 0, maka kita punya 4 min X kuadrat sama dengan 0. Atau 4 sama dengan X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 4. Sehingga X-nya adalah plus minus akar 4 atau plus minus 2. Berarti ini min 2 dan 2. Nah, ini grafik dari 4 min X kuadrat. Nah, ini cara pertama ya, cara pertama. Nah, cara kedua boleh juga ya kita untuk menggambar parabola ya, grafik dari GX ya, katakanlah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Angka pertama tadi itu ya, kita cari perpotongan dengan sumbu X ya. Perpotongan ya dengan sumbu X. Nah, berarti kan terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, ya kita dapat tadi di sini X-nya plus minus 2. Berarti dia melalui titik X-nya 2, Y-nya 0, dan X-nya min 2, Y-nya 0. Nah, gini. Kemudian kita cari lagi perpotongan dengan sumbu Y. Nah, berarti sekarang gantian X-nya yang 0. X-nya 0, jelas Y-nya akan sama dengan 4 min 0 kuadrat. 4 min 0 kuadrat 4. Maka titik kendali 0,4. Nah, ini. Setelah itu, setelah dapat potongan sumbu X dan sumbu Y, cari titik puncak. Ya. Titik puncak. Titik puncak itu rumusnya XP, YP ya. Di mana XP-nya ini rumusnya min B per 2A. Nah, ini persamaan parabola rumusnya kan min X kuadrat ya, tambah X. X-nya kagak ada nih ya. Nah, berarti koefisiennya 0. Tambah 4. Nah, ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya berarti min 1. B-nya 0. C-nya 4. Nah, kita butuh min B berarti min 0 per 2 kali A-nya min 1. Ya, 0 dibagi min 2 ya tetap 0 ya. Jadi X-nya 0. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? Y puncaknya. Ya kita substitusikan aja. X-nya 0 maka Y-nya sama dengan 4 min 0 kuadrat. Ya sama dengan 4. Ya. Jadi dapatlah titik puncaknya XP, YP-nya di 0,4. Ya, yang secara kebetulan sama dengan ini. Perpotongan dengan sumbu Y. Nah, maka dapatlah grafiknya seperti ini. Ya, motong sumbu X di 2,0 dan min 2,0. Motong sumbu Y di 0,4 dan titik puncaknya juga di 0,4 gitu ya, gambarnya seperti itu. Dan lebih jelas lagi adalah, nah, kalau kita punya fungsi parabola AX kuadrat tambah BX tambah C, nah, cek A-nya. Kalau A-nya lebih besar 0, maka nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, ini A-nya negatif ya, berarti dia terbuka ke bawah. Nah, ini gambarnya. Nah, kita baru gambar nih ya, belum mencari luas daerah di kuadran pertama. Oke, nah ini saya pinjam dulu gambarnya. Saya pinjam. Oke, kita akan cari ya grafiknya. Berarti ini saya turunkan dulu nomor 10 ke bawah. Oke, kita akan cari ya luas daerah di kuadran pertama. Berarti ini ya, kuadran pertama X positif, Y-nya positif. Nah, ini kuadran pertama ada di sini. Kemudian yang dibatasi oleh grafik F dan G. Nah, ini grafik G ya. Nah, parabola. Kita tinggal mencari grafik F. Nah, grafik F ini gimana? F ini kan kalau kita lihat ya, Fx katakanlah ya, Y sama dengan 2 min X. Nah, boleh kita kumpulkan X dan Y di kiri. Jadi X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini fungsi linear karena X-nya pangkat 1, Y pangkat 1. Sorenya 2 ya. Nah, gampangnya kalau ada soal kayak gini, untuk menggambar sketsanya, tinggal kita cari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Selesai. Contoh ya, kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2. Jelas. Ya, berarti dia melalui titik 0,2.
Nah, ini titik yang dilalui. Sekarang kalau seandainya Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 2. Berarti dia melalui 2,0. Nah, ini titik yang dilalui. Sehingga kalau kita gambarkan, ini grafik dari fungsi F ya. Ini grafik dari fungsi F. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selain dibatasi oleh F dan G, dibatasi juga oleh sumbu Y. Nah, ini batasnya. Dibatasi oleh sumbu Y. Katakanlah pakai warna orange ya. Nah, ini. Ya, dibatasi oleh garis merah, garis hijau, dan garis orange. Maka daerah yang dimaksud adalah di kuadran 1 ini daerahnya. Ya, daerahnya ini ya, pakai warna kuning. Nah, ini daerahnya yang dimaksud. Nah, untuk mencari daerah ini kita bisa minta bantuan yang namanya integral ya, konsep integral. Jadi luasnya ya, luas arsiran ya, ini sama dengan integral batas X-nya 0 sampai 2. Ya, batas X-nya 0 sampai 2. Terus fungsi yang atas ini adalah G yang merah. Ya, atas kurang bawah, ingat rumusnya. Ya, kurva yang atas adalah kurva GX, yang merah ya, GX. Nah, GX itu kan tadi rumusnya 4 min X kuadrat. Dikurang yang bawah adalah kurva yang warna hijau, adalah Fx. Ya. Tadi Fx itu adalah 2 min X. Ya. Y sama dengan 2 min X. Dx. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita sederhanakan dulu integrannya. Ini 4 min X kuadrat min 2 min X kuadrat sama dengan min X kuadrat. Min kali min X jadi plus X. 4 kurang 2 jadi plus 2 dx. Ini udah kita cari tadi di nomor 8 ya. Hasilnya adalah min 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 ditambah 2X, tapi jangan ditambah C. Kenapa? Karena ini integral tentu, udah ada batasnya. Cukup kita tinggal substitusikan nilainya dari 0 sampai 2. Nah, pertama kita ganti X-nya dengan 2. Kalau X-nya kita ganti 2, maka nanti ini akan menjadi ya min 1/3 dikali 2 pangkat 3, berarti dikali 8. Setengah dikali 2 kuadrat, ya 4. Tambah 2 kali 2, 4. Kemudian dikali ketika X-nya 0. Nah, mudah sekali kita cari ketika X-nya 0, maka ini menjadi 0 karena ada X-nya dikali 0 kali 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, gini. Nah, coba sekarang kita sederhanakan, jadi min 1/3 kali 8 jadi min 8/3 tambah setengah kali 4 2 tambah 4 sama dengan min 8/3 ditambah 6. 6 kalau jadikan per 3 jadi 18/3. Jadi dapatlah kita nilainya adalah 10/3. Jadi luas yang diarsir adalah 10/3. Kita lihat ya, opsinya ada di C. Oke, kita lanjutkan bahas soal nomor 10. Nah, di sini kita bahas materi berkaitan dengan operasi ya, operasi matematika ya. Di sini ada tanda persegi, kemudian C dan pagar. Nah, ketiga tanda ini menyatakan operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, jika 8 persegi 2 C 6 pagar 4 lebih besar nilainya daripada sama dengan 6, manakah triple berikut yang benar ya? Persegi C dan pagar dinyatakan dalam pernyataan 1 2 3 4. Oke, untuk yang pertama, yang satu ini pernyataannya adalah positif negatif penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, perlu kita ketahui bahwa penjumlahan dan pengurangan ini ya setara ya, sebanding. Jadi nggak ada yang merasa didahulukan. Ya, kedudukannya sama. Ya, kedudukannya sama. Nah, kalau perkalian dengan pembagian, nah ini juga kedudukannya sama. Nah, tapi ketika ini digabung ya, perkalian dan pembagian itu lebih diutamakan. Ya, jadi contoh, umpama saya punya A
ditambah B dikali C dikurang D. Nah, di sini nggak ada yang dikurung. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah ini, B dikali C dulu. Hasilnya kita tambah 2 dikurang D, gitu ya. Jangan kita mengerjakan A ditambah B, hasil dia A tambah B ini dikali C. Nah, itu salah ya. Karena perkalian lebih diutamakan dibahukan dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kemudian ya, kecuali nanti kalau seandainya ada soalnya A tambah B, nah ini dikurung ya, dikali C dikurang D. Nah, ini baru ya, kita boleh melakukan penjumlahan dulu karena ini dikurung. Nah, dikurang hasil dari ini kita kali C, kemudian dikurang D. Kemudian bisa jadi nanti ada A dikali dengan B ya, ditambah C dikali atau C dibagi ya, dibagi D. Nah, kayak gini. Mana yang kita lakukan dulu? Ini perkalian diutamakan, pembagian juga ya. Nanti hasil dari perkalian dan pembagian ini baru kita jumlah, gitu ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat untuk yang pernyataan 1, 2, 3, 4 mana yang benar ya. Oke, kita bisa lakukan pengecekan untuk soal nomor 1 ya, pernyataan 1 ini ya. Jadi 8 ya, persegi ini nyatakan dengan tambah 2, kemudian C ini nyatakan dengan kurang 6 ya, kemudian pagar nyatakan dengan bagi, dibagi 4. Nah, apakah nanti hasilnya lebih besar dari sama dengan 6? Nah, benar gak nih? Coba ya kita cek. Ada operasi pembagian, maka ini kita lakukan dulu ya. 6 dibagi 4 gitu ya. Jadi kita punya 6 bagi 4. Kita punya di sini 8 tambah 2 dikurang 6/4 ya, atau 3/2. Maka kita punya kesimpulan 10 dikurang 3/2. 10 ini kan 20/2 ya. Jadi kita punya 20/2 dikurang 3/2. Jadi 17/2 lebih besar dari sama dengan 6. Nah, ini pernyataan yang benar ya. 17/2 ini kan berarti 8,5 ya, 8,5. Oke ya, jadi pernyataan 1 betul. Nah, dengan opsi seperti ini pasti kalau 1 betul, pasti 3 juga betul. Jadi kita nggak perlu membuang waktu untuk mengecek yang pernyataan 3. Setelah itu coba kita cek pernyataan 2 ya. Coba pernyataan 2. Pertama bagi, kemudian kedua kurang, ketiga tambah. Berarti 8 bagi 2 dikurang 6 tambah 4. Apakah benar lebih besar sama dengan 6? Oke, di sini ada operasi pembagian lagi. Nah, berarti kita dahulukan ya. 8 bagi 2 kan 4 ya, dikurang 6 tambah 4. Apakah lebih besar dari sama dengan 6? Ruas kiri kita lihat 8 kurang 6 2. Jadi 2 lebih besar sama dengan 6. Ini pernyataan yang salah. Jadi poin 2 salah. Sisa yang 4. Ya, kalau kita lihat 1, 3, 4 kan nggak mungkin. Nggak ada pilihan 1, 3, 4. Jadi ketika 1, 3 benar, maka ketika 2-nya salah, maka 4 juga pasti salah. Nggak perlu kita cek lagi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi yang B untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini tentang pergeseran ya. Materi pergeseran ini materi di translasi ya, tepatnya transformasi, bagian yang translasi ya, pergeseran. Oke, kurva fx ini diperoleh dari menggeser kurva gx ya. Jadi kita kalau kita lihat dari ceritanya adalah kurva gx ya digeser jadi fx. Digesernya gimana? Pertama, digeser satu satuan ke kanan ya, 1 ke kanan, 1 satuan ya, 8 ke atas, 8 satuan maksudnya ke atas. Nah, ini menurut translasi, maka katakanlah gx ini diwakili oleh titik x, y. Pergeseran ke atas berarti pergeseran searah sumbu x ya, positif kalau ke kanan ya, 1 ke kanan berarti positif 1. 8 ke atas berarti dia pergeseran searah sumbu y ya, ke atas positif 8.
maka nanti bayangannya menjadi X tambah 1, Y tambah 8. Nah, seperti ini. Ini fungsi Gx, ini fungsi Fx. Nah, X tambah 1, Y tambah 8, kita misalkan koordinat X aksen, Y aksen. Sehingga dari sini, nah, koordinat dari Fx adalah X aksen, Y aksen. Modal kita X, Y di sini, di Gx. Nah, sekarang kita akan kaitkan X dengan aksen, Y dengan aksen. Jadi kalau kita dapat di sini, X tambah 1 sama dengan X aksen, maka X sama dengan X aksen dikurang 1. Kemudian untuk yang Y tambah 8 sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan Y aksen dikurang 8. Nah, seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya lebih mudahnya kalau seandainya ada fungsi digeser ke kanan, maka nanti pastinya ya kebalikan ya. X-nya jadi dikurang 1. Ya, 1 ke kanan kurang 1. Kalau ke kanan berkurang, ya, kalau ke kiri maka bertambah, gitu ya. Gampang kesimpulannya. Kalau sekarang pergeseran atas bawah, ke atas berkurang. Kalau nanti pergeseran ke bawah maka bertambah. Gampang gitu. Nah, kesimpulan yang kita dapat. Nah, sekarang tugas kita akan mencari fungsi Fx-nya ya. Oke, fungsi Fx-nya. Dari fungsi Gx ya. Kita punya fungsi Gx-nya sama dengan min X kuadrat min 4X min 3. Agar menjadi Gx, menjadi Fx, nah kan Gx ini adalah Y ya. Nah, ini kayak hapus dulu deh jadi Y ya. Nah, ini fungsi Gx ya. Y Gx ya. Y sama dengan min X kuadrat min 4X min 3. Maka akan menjadi Fx. Nah, saya turunin dulu ya. Akan menjadi Fx dengan cara Y-nya diganti dengan Y aksen min 8. X-nya diganti dengan X aksen min 1. Nah, ini X kuadrat, jadi X aksen min 1 kuadrat dikurang 4X, X-nya ganti dengan X aksen min 1 dikurang 3. Nah, maka jadilah ini fungsi Fx. Nah, karena kita udah tahu nih fungsi Fx ya, aksennya kita buang ya, biar biar lebih sederhana kita nulisnya. Jadi ini Y aksen jadi Y min 8 sama dengan min dari X min 1 dikuadratkan jadi X kuadrat minus 2X tambah 1. Min 4 kali X min 1 menjadi min 4X plus 4 dikurang 3. Gini ya. Nah, kita turunkan dikit. Jadi kita punya Y min 8 sama dengan min X kuadrat tambah 2X min 1 dikurang 4X, 4 kurang 3 plus 1. Nah, 1 dengan min 1 kan habis ya. Jadi kita punya Y sama dengan min X kuadrat 2X kurang 4X jadi min 2X tambah 8. Nah, ini fungsi Fx-nya ya. Fx sama dengan min X kuadrat minus 2X tambah 8. Nih, kita punya fungsi Fx-nya. Sekarang kita ambil, kita geser ke atas. Ini fungsi Fx yang sudah kita dapat. Nah, sekarang kita cek ya pernyataan 1 sampai 4. Kurva Fx memotong sumbu Y di 0,8. Pernyataan 1 benar atau salah? Motong sumbu Y artinya ketika X-nya 0. Ya, X-nya 0 maka Y-nya sama dengan min 0. Min 0 kuadrat 0, min 2 kali 0, min 0 tambah 8. Jelas sekali Y-nya adalah 8. Jadi dia motong sumbu Y di X-nya 0, Y-nya 8, 0,8. Ternyata benar. Ya, pernyataan 1 betul, maka dengan opsi seperti ini 3 pasti betul. Ya, bisa dicek nanti. Tapi nggak usah ya, buang waktu sayang. Nah, sekarang kita cek yang poin 2. Ya, poin 2. Pernyataan 2, titik puncak. Nah, tadi sempat kita bahas ya di soal nomor sebelumnya, titik puncak dari persamaan parabola rumusnya kan XP, YP. XP-nya ini rumusnya min B per 2A. B itu kan koefisien X-nya ya, berarti min 2. Min dari B, B-nya min 2 per 2 kali A. A ini koefisien X kuadrat min 1. Maka dapatlah bagian X-nya ini adalah
2 bagi min 2 ya. 2 bagi min 2 min 1 ya. 2 bagi min 2 min 1. Dapat X nya min 1, maka Y nya, Y puncak ini tinggal kita ganti X nya dengan min 1. Jadi min dari X kuadrat, X nya min 1 kuadrat dikurang 2 kali X, X nya min 1 ditambah 8. Maka YP nya adalah min 1 dikuadratin 1 kali min jadi min 1, min 2 kali min 1 plus 2 ditambah 8. Maka kita dapat bagian Y-nya adalah 9. Sehingga koordinat titik puncaknya X-nya min 1, Y-nya 9. Min 1,9. Kita lihat poin 2. Nah, ternyata dia 1,9. Salah ya. Nah, sebenarnya tadi kita dapat XP-nya min 1 ini udah salah. Ya, karena salahnya di X-nya. Ya, nggak perlu kita nyari YP-nya. Jadi ini poin 2 salah. Karena nggak ada opsi 1, 3, dan 4, maka 4 juga pasti salah. Gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah 1 dan 3 untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 ini kita diberikan bagan alur ya, nah, atau flow chart ya. Mulai, nah kayak bahasa pemrograman nih. Mulai, kita mulai dari P. Nah, di soal langsung dikasih tahu P-nya 4 ya, P-nya 4. Jadi P sama dengan 4. Kalau P-nya 4 masuk ke alur berikut, ya, dapetin Q. Nah, Q sama dengan P kuadrat tambah 3P. P kuadrat tambah 3P berarti 4 kuadrat tambah 3 kali 4, ya 12. Maka dapatlah 16 tambah 12, ya sama dengan 28. Nah, Q-nya 28. Habis itu masuk ke bagian berikut. Apakah Q kelipatan 3? Q-nya 28. Q 28 kelipatan 3 bukan ya, berarti kita lari ke kanan ya. Kalau dia kelipatan 3 lari ke bawah ya, karena Q bukan kelipatan 3, maka kita cari R nya dengan rumus 2Q tambah 1, maka R akan sama dengan 2 kali Q 2 kali 8 2 kali 28 adalah 56 tambah 1, maka R nya adalah 57. Nah gitu ya. Dapatlah R57 masuk ke bagian ke bawah ya. Ada pertanyaan, apakah R kelipatan 3? R-nya adalah 57. 57 kelipatan 3, maka kita jawab ya. Maka larinya ke bawah. Nah, di bawah ini sudah menunggu rumus S sama dengan R per 3. Ya, S sama dengan R per 3. Ya, S sama dengan R per 3. R-nya 57 dibagi 3 dikurang P. Tadi P-nya adalah 4. Ya, maka S-nya ini sama dengan 57 bagi 3 itu 19 ya, dikurang 4. Jadi S-nya dapat sama dengan 15. Nah, dari sini dapatlah nilai PQRS. Nah, gitu ya. Kesimpulannya kita punya P-nya 4. Q-nya adalah 28, R-nya 57, S-nya adalah 15. Nah, kita lihat nomor 1 benar salah. Ya, 1 S-nya genap. Wah, S-nya genap salah. 1 salah pasti 3 salah ya. Bisa dicek P tambah Q. Ya, ini enggak 40 ya gitu ya. Sekarang 1 salah, 3 salah, coba kita cek 2 ya, 2 kita cek. R dikurang S. R dikurang S. R-nya 57 dikurang 15. Ya, ini sama dengan 42. Apakah 42 bilangan prima? 42 genap ya, bukan ya. Genap selain 2 pasti bukan prima. Nah, nggak ada opsi semuanya salah ya, opsinya sisa 4 ya, pasti 4 ya, 4 saja. Coba kita cek ya, S tambah 1 ya, S tambah 1 dibagi P, apakah dia bilangan bulat? S nya 15 tambah 1 dibagi 4 ya, jadi 16 per 4, hasilnya adalah 4. 4 ini bilangan bulat, berarti benar ya. Maka opsinya yang D ya untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, di sini kita diberikan informasi ya. Sebuah tabel yang menyajikan data banyaknya
ya, data banyaknya jenis pembeli toko mainan dalam satu hari. Setiap pembeli hanya membeli satu jenis mainan, nggak boleh lebih ya. Nah, di sini ada informasi ya. Jenis mainan robot dan boneka. Jumlah anak laki-laki yang beli robot ada 20 orang ya. Bukan satu anak laki-laki membeli 20 robot, bukan. Jadi ya jumlah anak laki-laki yang membeli robot ada 20 ya. Sementara jumlah anak laki-laki yang membeli boneka ada 8. Jadi totalnya anak laki-laki ada 28. Anak perempuan ada sebanyak 5 tambah 30 ya. Nah, robot 5, boneka, yang beli boneka ada 30, jadi 35. Orang dewasa, nah di sini ada laki-laki dan ada perempuan, kita nggak tahu jumlahnya berapa yang laki-laki, berapa jumlah perempuan. Yang jelas orang dewasa ini membeli robot sebanyak ada 10 orang dewasa membeli robot dan ada 7 orang dewasa membeli boneka. Totalnya orang dewasa ada 17. Nah ini semuanya ini kalau kita jumlah, jadi ada berapa orang, ada berapa pembeli? 28 tambah 35 ditambah 17, ini ada 80. Nah sekarang kita akan bandingkan hubungan antara P dengan Q. Persentase pembeli perempuan yang membeli robot atau boneka, yang membeli robot atau boneka ya, pembeli perempuan ya, bukan pembeli anak perempuan. Pembeli yang anak perempuan bukan, tapi bisa anak perempuan, bisa juga orang dewasa perempuan. Atas total pembeli kedua mainan ya, totalnya kan 80. Oke. Kita misalkan ya, ini kemungkinan terbesar ya. Ini kemungkinan pembeli ya, pembeli perempuan terbesar ya, atau terbanyak ya. Terbesar ini terjadi ketika orang dewasa perempuan semua ya. Oke, jadi persentasenya kalau seandainya orang dewasanya perempuan semua, berarti pembeli robot atau boneka anak perempuan ada 35 ditambah orang dewasa katakanlah perempuan semua, nggak ada laki-laki, maka 10 tambah 7 ada 17. Dibagi total semua pembeli adalah 80. Ya, karena pertanyaannya adalah persentase, maka kita kali dengan 100%. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya ini 35 tambah 17 ya. 35 tambah 17 52 ya. Ya, dibagi 80. Ya, dikali 100%. Nah, ini bisa kita coret 0 dengan 0. Maka kita punya ini juga 52 dengan 8 ya, sama-sama bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4 ya, jadi kita punya 13 per 2 ya. Jadi kita punya 13 bagi 2 kan 6,5 ya, dikali 10 jadi 65. Jadi 65%. Nah, kemungkinan pembeli perempuan terbesar 65%, itu seandainya orang dewasanya perempuan semua. Bagaimana kalau seandainya orang dewasa ada laki-laki? Pastinya lebih kecil dari ini. Berarti nilai P maksimum ya, P maksimum itu adalah 65%. Yang maksimumnya aja kurang dari 70, gimana kalau yang nggak maksimum? Jadi kesimpulannya pasti semua kemungkinan P itu nilainya di bawah 70%. Jadi kesimpulannya P, kuantitas P pastinya lebih kecil dari kuantitas Q. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ya, kita masuk ke materi matriks. Oke, diketahui langsung di sini bahwa matriks A memiliki inverse. Ya, inverse-nya ini. Nah, berarti ini langsung kita katakan nih A inverse. Ya, memenuhi matriks 2, 3, 1B sama dengan perkalian matrik ini dengan matrik A. Untuk suatu bilangan real A, B, C ya. A, B, C aja di sini ya, A, B, dan C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, kita cari nilai A, B, dan C dulu ya untuk mendapatkan nilai P. Oke, nah kita punya gini ya. Kita misalkan saja ini adalah matriks X sama dengan matriks Y dikali matriks A. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi X sama dengan Y dikali A.
Nah, kita nggak punya matrik A, punya matrik A inverse, maka A-nya ya gampangnya ini A-nya dipindah ruas. Ya, kalau anak sekarang bilang pindah ruas, tapi sebenarnya bukan pindah ruas ya. Sebenarnya itu adalah kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari matrik A. Ya, kedua ruas kita kali matrik A. Ya, kan matrik A dikali dengan A inverse jadi identitas. Maka yang kiri jadi X dikali A inverse, yang kanan jadi Y dikali matrik identitas, ya hasilnya tetap Y. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Atau boleh langsung kita A nya ada di kanan, pindah ruas jadi inverse, nya juga ada di sebelah kanan X. Nah gitu ya, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita ganti lagi ke dalam bentuk matriks. X ini kan tadi matriks ya 2, 3, 1B. Matriks A inverse sudah diketahui adalah 1 min 3 2A. Nah, seperti ini. Sama dengan matriks Y. Matriks Y-nya 8, 0, C, C min 4. Nah, seperti ini. Coba kita kalikan kedua matriks ini ya. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1 ini nggak ada A dan B-nya. Nggak usah kita kerjain ya untuk menyingkat waktu. Baris 1 kali kolom 2. Nah, ini ada A-nya. Kita cari yang baris 1 kali kolom 2 dulu. Ya, baris 1 kali kolom 2. Berarti kita taruh sini ya, baris 1 kolom 2. Ya, baris 1 2 kali min 3 min 6 tambah 3 kali A 3A. Nah, ini ya, baris 1 kolom 2. Di sini nilainya 0. Maka langsung kita dapatkan persamaan min 6 tambah 3A sama dengan 0. Jadi 3A sama dengan 6, dapatlah A-nya adalah 2. Oke, kita simpan. Sekarang kita lakukan baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Berarti kita taruh di sini ya. Baris 2 kolom 1. 1 kali 1, 1 tambah B kali 2, 2B. Hasilnya adalah C. Ya, hasilnya C. Wah, kita belum bisa dapat nih C-nya. Kita skip dulu ya. Sekarang baris 2 kolom 2. 1 kali min 3 min 3. B kali A jadi plus AB. Nah, sama dengan C min 4. Oke, nampaknya ini jadi persamaan linear ya. Untuk mendapatkan B dan C kita nanti eliminasi. Oke, persamaan 2 adalah 1 tambah 2B sama dengan C. Ya, 2B sama dengan C. Persamaan yang ketiga adalah min 3 tambah AB. A-nya kan 2, jadi 2B sama dengan C min 4. Nah, seperti ini. Kalau 4 kita pindah jadi min 3 tambah 4 jadi 1 tambah 2B. Ini ternyata sama dengan C. 2 dan 3 sama persis. Ya, 2 dan 3 sama persis. Jadi kita nggak bisa mendapatkan nilai B dan C ya. Karena ternyata persamaan 2 dan 3 itu sama ya. Banyak sekali kemungkinan dari persamaan 1 tambah 2B sama dengan C, atau kalau kita tuliskan 2B min C sama dengan min 1. Ini banyak sekali ya kalau kita cari. Nah, ini jadi banyak sekali nilai B dan C yang memenuhi persamaan ini. Ya, contohnya nih. Contohnya, kalau seandainya nanti kita pilih katakanlah C-nya adalah 1 ya, maka nanti dapat B-nya jadi min 1 habis B-nya 0. Ya, kalau kita pilih lagi umpamanya C-nya katakanlah yang agak gedean ya, 11. Ya, jadi 2B min 11 sama dengan min 1, berarti 2B sama dengan 11 kurang 1, jadi 10. Berarti B-nya 10 bagi 2, 5. Ya, kemudian bisa saja nanti kita pilih ya C-nya umpamanya adalah min 5. Nah, kalau C-nya min 5 berarti 2B tambah 5 sama dengan min 1. Ya, maka 2B ya, nanti 2B sama dengan min 6 ya. Min 6 bagi 2 jadi min 3. Wah, banyak sekali kemungkinan B dan C di satu persamaan ini ya. Nah, sehingga kita tidak bisa membandingkan nilai P dan Q ya. Karena nanti ada kalanya P lebih besar dari Q, ada kalanya P lebih kecil dari Q. Contohnya di sini ya. Kalau kita lihat A-nya 2, C-nya 1, B-nya 0, maka jadi
kita punya AB tambah C-nya akan sama dengan 2 kali 0,2 tambah 1, jadi 1. 1 lebih kecil dari 3. Kita coba kalau yang ini 2A-nya 2, B-nya 5, jadi AB tambah C akan sama dengan 10 tambah 11. Ya, 21 lebih besar dari Q, gitu ya. Jadi ada kalanya P lebih besar, ada kalanya Q yang lebih besar, gitu ya. Jadi ini untuk soal yang nomor 14 kita pilih opsinya yang D, ya, tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut, ya, soal nomor 15. Nah, di sini kita didefinisikan fungsi floor, ya, lambang fungsi floor, ya, sikunya di bawah. Nah, ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan A, gitu ya. Jadi floor A sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil A atau sama dengan, ya, lebih kecil daripada atau sama dengan A. Contohnya gini, ya, kita bikin di sini pakai warna ini. Contoh 3,7, ya, floor 3,7. Cari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 3,7, ya. Jadi kita bikin garis bilangan, ya, 3,7 kan di sini. Nah, bilangan bulat terbesar tapi kurang dari 3,7, kurang atau sama dengan 3,7. Berarti bilangan bulatnya adalah 3. Gitu ya, bilangan bulat terbesar. Kan bisa 3, 2, 1, tapi yang terbesar adalah 3. Karena diminta kurang dari sama dengan. Kalau floor dari 11,2. Nah, bilangan bulat terbesarnya jelas 11, gitu ya. 11,2 katakanlah di sini. Berarti bilangan bulat terbesarnya ini 11, ya. Kalau ini 3. Nah, seperti itu, ya. Kalau seandainya ternyata fungsi floornya ini dalamnya adalah bilangan bulat, ya hasilnya pasti sama dengan 10. Karena di sini definisi bilangan bulat terbesar lebih kecil atau sama dengan, gitu. Jadi bisa saya 10, gitu ya. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 10 atau sama dengan 10, ya 10 berarti, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau dia negatif? Katakanlah negatif 5,2. Nah, kalau dia positif, maka kita ambil aja nih. Kalau 3,7 berarti 3, 11,2 berarti 11 kalau dia desimal, ya. Tapi kalau dia desimal negatif, hati-hati. Nah, contoh, ya, min 5,2. Maka bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari ini. Bilangan bulat terbesar tapi lebih kecil dari ini berarti kan ada di kiri. Nah, bilangan terbulat terbesarnya bukan min 5 karena min 5 ada di sebelah kanan. Ya, kita pilih min 6 jawabannya. Ya, bukan min 5 karena kalau min 5 itu lebih besar dari min 5/2, gitu ya. Jadi min 5. Nah, inilah, ya, definisi dari fungsi floor namanya, ya. Floor. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soal. Kita lanjutkan. Nah, bilangan T adalah solusi dari pertidaksamaan 3 kurang dari 3 dari fungsi floor X min 3 kurang dari 7. Oke, kita tuliskan, ya. Jadi solusinya adalah X, di mana X sama dengan T, gitu ya. Oke, ini soalnya kayak gini. 3 lebih kecil dari 3, X min 3 lebih kecil dari 7. Nah, kita perhatikan sini ada 3-nya. 3 dikali fungsi floor. Kita hilangkan 3-nya dengan cara ketiga ruas kita bagi 3. Bagi 3, bagi 3, bagi 3. Ini bagi 3 jadi 1. Bagi 3 tinggallah fungsi floor, ya, X min 3. Dibagi 3 ini jadi 7/3. 7/3 kan kurang lebih 2,33333 dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa fungsi floor ini nilainya adalah bulat, ya. Ingat, fungsi floor ini nilainya adalah bulat. Ya, kita kasih terang, nah ini bilangan bulat. Nah, coba kalau kita cari, ya, bilangan bulat di antara 1 dan 2,333 hanya ada satu kemungkinan, ya ini, ya, sama dengan 2, gitu ya. Nah, karena kan ini bilang bulat hasilnya, ya. Nah, jadi
fungsi floor X min 3 sama dengan 2. Nah, kemudian kita harus cari kembali. Ya, kita harus cari kembali definisi dari Y, ya, fungsi floor dari Y, ya, katakanlah adalah N. Ya, ini. Maka Y-nya ini pasti ada di antara, ya, sama dengan N, tapi nggak sampai N plus 1. Nah, ini definisinya. Ya, contohnya tadi kita punya 3,7, ya, kan sama dengan 3 gitu ya. Nah, pastinya nih 3,7 ada di antara 3 sampai 3 tambah 1. Nah, seperti ini. Ya, ini definisinya. Nah, saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita punya fungsi floor X min 3 sama dengan 2. Kalau kita gunakan ini, ya, maka floor X min 3 sama dengan 2. Maka akan kita punya X min 3 itu kan Y. Jadi X min 3 yang kiri pakai sama dengan, yang kanan tidak. Ya, ini berarti sama dengan 2. N-nya di sini, N-nya 2 tambah 1 jadi 3. Jadi dari sini kita punya X min 3 mulai dari 2 tapi nggak sampai 3. Agar kita mendapatkan X, maka ketiga ruas kita tambahin 3. Tambah 3. Ya, coba tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Maka kita dapat 5. Lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil dari 6. Nah, ini. Ya, jadi X-nya itu mulai dari 5 tapi nggak sampai 6. Tapi di soal diketahui bahwa solusinya adalah T, bilangan real T. Berarti nilai T itu mulai dari 5 tapi nggak sampai 6. Ya, ini jawaban nilai T-nya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan Q, ya. Nah, kan T ini nilainya dari 5, ya, tapi nggak sampai 6. Akan kita bandingkan dengan Q. Q sama dengan 6. P ini nggak sampai 6, mulai dari 5,1 katakanlah sampai 5,999. Maka jelaslah kalau dibandingkan dengan Q lebih besar dibandingkan P. Jadi kesimpulannya P, kuantitas P lebih kecil daripada Q. Jadi kita pilih opsinya yang B, ya, untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, nomor 16 ya. Ada dua pulau, ya, pulau P dan pulau Q, ya, digambarkan dalam peta di atas. Persegi dalam peta berukuran 1 kali 1. Ya, ini 1 kali 1 nih. 1, 1, 1, 1 dan seterusnya, ya. Titik X dan Y menyatakan lokasi wisata pantai. X dan Y ini. X dan Y, ya. Nah, pertanyaannya berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, ini beda ya dengan opsi sebelumnya. Kalau opsi sebelumnya itu ya A 1, 3, ya B 2 dan 4. Ya. Kemudian A itu 1 2 3 ya, B 1 3, C 2 4, D-nya 4 saja, yang E semua benar. Tapi kalau ini berapakah pernyataan yang bernilai benar? Jadi mau nggak mau nih soal ini, tipe soal ini harus kita cek satu persatu, ya, mana yang benar. Apakah hanya semuanya salah berarti 0, ya. Hanya satu pernyataan yang benar berarti B dan seterusnya. Oke, kita mulai cek dari yang tertib, ya, mulai dari 1 berarti. Luas pulau P lebih besar, ya, luas P lebih besar 3 kali luas Q. Apakah benar? Nah, jelas sekali untuk pernyataan 1 ini betul, ya, atau benar, ya. Nah, kita tinggal ambil aja nih, ya, katakanlah gambar ini, ya, gambar pulau Q, ya, gambar pulau Q, ya, kita coba tempelkan di sini, ya, tempelkan di sini, ya, tempelkan di sini, kita miringkan, ya, kita miringkan. Nah, ini, ya, jelas sudah pastinya lebih besar 3 kali, ya, dibandingkan pulau Q. Ya, jadi pulau P ini lebih besar 3 kali dari pulau Q. Jadi pernyataan 1 sangat jelas ini benar. Kemudian yang kedua, nah ini kita sudah mulai menghitung, ya, luas total pulau Q dan
Pulau P ini kurang dari 2.500 km. Luas totalnya kurang dari 2.500 km. Oke, kita cek yang nomor 2 ya. Nah, luas total Pulau P dan Pulau Q kurang dari 2.500 km. Oke, sekarang kita gampangnya untuk mengecek luas dari P dan Q ini, kita coba cek luas dari satu kotak ini. Ya. Satu kotak ini kan 1 cm kali 1 cm ya. Luas gambar ya. Luas kotak gambar. Ini sama dengan 1 kali 1 cm persegi. Berarti 1 cm persegi. Nah, kita pengen tahu luas sesungguhnya. Luas kotak ini sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Nah, karena kan dia skalanya 1/500.000. Berarti 1 cm ini setara dengan gambar aslinya ya. Ukuran aslinya 500 cm persegi. Ya, jadi sama dengan 500.000 ya, cm kali 500.000 cm. Nah, berarti luas sesungguhnya satu kotak ini sama dengan 5 kali 5 25, tinggal nolnya ada 5 dikali 0 ada 5 jadi 10 pangkat 10 cm persegi satuannya. Nah, ini ya luas sesungguhnya satu kotak kecil ini. Nah, berarti satu kotak kecil ini juga sama nih. Ini luasnya adalah 25 kali 10 pangkat 10, tapi satuannya cm persegi. Kita akan samakan satuannya menjadi kilometer. Maka ini tinggal kita bagi ya agar jadi kilometer persegi, berarti kan kita bagi dengan 5 kali 2 ya 10 pangkat 10 gitu ya. Jadi satu kotak itu setara dengan 25 km persegi. Nah, satu kotak ini ya, satu kotak ini 25 km persegi. Berarti untuk membandingkan dengan apakah dia kurang dari 2.500 km, berarti kita butuh 100 kotak di sini. Ya, Pulau P, Pulau Q kalau kita itu nggak ada sampai 100, berarti benar dia kurang dari 2.500 km persegi. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas yang penyataan 3. Jarak antara lokasi X dan Y kurang dari 25. X dengan Y. Nah, ini kita coba hubungkan X dengan Y. Ini katanya kurang dari 25. Oke, kita lihat. Kita akan ambil ukuran gambar ya. Ukuran gambar. Ini kan kalau kita lihat dari X ke Y atau Y ke X sama saja. Ini ke kanan 3 satuan, ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 3, ini 5. Maka dengan bantuan Pitagoras, maka jarak X ke Y ya, X ke Y jaraknya ini panjang XY sama dengan akar dari 3 kuadrat ya ditambah 5 kuadrat. Satuannya masih cm ya, cm. Ini skala gambar ya, pada gambar. Oke, jadi sama dengan akar 9 tambah 25, jadi akar 34. Nah, pada gambar sekarang skalanya kan 500.000, berarti jarak sesungguhnya ya, yang sesungguhnya ya, panjang XY ini jarak X ke Y sama dengan akar 34 ya dikali 500.000 ya cm. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kilometer. Senti ke kilometer berarti dibagi 100.000, jadilah dia 5 akar 34 km. Nah, kita bandingkan 5 dengan akar 25 dengan 5 akar 34 ya, kita tahu bahwa akar 34 ini lebih besar dari 5 ya, karena 5 ini kan akar 25 ya, akar 34 pasti lebih besar di akar 25. Maka kalau kedua ruas kita kali 5, maka jadi 5 akar 34 pastinya lebih besar dari 5 kali 5. Jadi kesimpulannya jarak antara lokasi X dan Y harusnya lebih besar dari 25 km. Berarti ini pernyataan 3 salah. Oke, terakhir kita cek yang pernyataan 4. Ya, jarak terdekat dari garis pantai Pulau P
ke garis pantai Pulau Ki kurang dari 10 kilo. Jarak terdekatnya kalau kita lihat dari gambar itu ada di sini ya. Ini jarak terdekat ya. 1 senti jelas sekali ya dari sini kemari. Ya. 1 senti nih ya jaraknya. Oke ya, jadi jarak terdekatnya kita katakanlah, kita tulis di sini ya, jarak terdekat ya, D-nya D minimum ini sama dengan 1 cm pada gambar ya, pada gambar. Maka kalau pada yang sesungguhnya 1 cm kali 500.000 karena skalanya kan 1 banding 500.000 ini sesungguhnya ya, jarak sesungguhnya. Maka kita punya 500.000 cm. Kalau jadikan kilo maka jadi 5 km. Jadi jarak terdekatnya 5 km. Nah, sementara di sini diinformasikan jarak terdekatnya kurang dari 10 kilo. Berarti benar ya, 5 kan kurang dari 10 kilo. Berarti pernyataan 4 benar. Sehingga kesimpulannya untuk soal ini ada 3 pernyataan yang benar. Jadi kita pilih yang D ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, nomor 4. Dua bilangan, dua angka. Jadi ada 2 bilangan, 2 angka dibentuk dari semua. Ya, semua angka yang di sini dipakai ya untuk membuat 2 bilangan, 2 angka. Jadi kita bikin di sini ada 2 bilangan terdiri dari 2 angka. Bilangan pertama, bilangan kedua. Nah, gitu. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, selisih bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin bentuk ini kelipatan 3. Apakah benar? Oke. Angka-angka ini ya, untuk yang pernyataan pertama ya. Dari angka 2468, kalau kita bikin 2 bilangan dengan 2 digit, maka yang terbesar pasti 86. Yang jelas angkanya nggak boleh sama ya, karena semua angka digunakan nih. 2 bilangan, 2 angka dibentuk dari semua angka-angka ini. Ya, jadi kan ada 4 kotak, nah, tersedia 4 angka. Berarti ya kita pakai semua angka ini. Nah, angka terbesar yang mungkin itu ya, terbesar ya, angka maksimum yang mungkin adalah berarti digit yang puluhan ini harus terpaling besar, 8. Yang berikutnya harus 6 ya, setelah 8 kan 6 paling besar. Nah, ini. Jadi angka terbesar adalah 86. Sementara bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah A minimum adalah yang terkecil tuh yang angka paling kecil, berarti puluhannya 2. Ya, kemudian baru 4. Nah, ini yang terkecil. Jangan dibalik, kalau dibalik jadi 42, masih kalah kecil dengan 24 gitu ya. Nah, kita cari selisihnya, berarti ini kita kurang. Berarti A maksimum dikurang A minimum. Ya, ini yang mungkin. Nah, kalau kita kurang kan hasil jadi 62. Nah, apakah 62 ini kelipatan 3? Ternyata bukan ya. Ini nggak habis dibagi 3. Berarti pernyataan 1 ini salah. Ya, 1 salah. Oke, sekarang kita cek yang 2. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan terbesar dan kecil yang mungkin dibentuk adalah 4. FPB dari 8, 6, dan 24. Ya, apakah dia FPB-nya 4? Artinya dua-duanya ini kalau kita hitung bisa kan dia bisa dibagi 4 ya. Nah, kalau kita lihat kan 86 nggak bisa dibagi 4. Ya, tidak habis dibagi 4. Tidak bisa dijadikan 4 kali K dengan K-nya bilangan bulat ya. Nggak bisa. Ya, jadi 86 nggak bisa dibagi 4, berarti dia FPB-nya tidak sama dengan 4. Jadi nomor 2 ini salah. Ya, FPB-nya nggak mungkin 4. Ini FPB-nya adalah 2. Ya, jelas sekali. 2, tapi bisa dibagi 3 gak ya? Enggak ya. Oke. Jadi yang jelas ini nggak habis dibagi 4. Jadi jelas FPB-nya nggak 4. Terus kita cek yang 3. Pernyataan 3. Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin, ya, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 18. Selisih terkecil. Wah, untuk mencari selisih terkecil berarti kita harus coba daftarkan ya. Nah, bilangan balik dari 2 angka ya, dari bilangan 2 angka dari 2 angka
yang mungkin ya. Bilangan terkecilnya adalah 24, kemudian 26, kemudian 28. Yang sepuluhannya 4 berarti 42, 46, 48. Puluhannya 6 berarti 62, 64, 68. Puluhannya 8 berarti 82, 84, 86. Nah ini ada sebanyak 12 kemungkinan ya bilangan yang bisa dibentuk. Nah sekarang kita akan cek selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin adalah 18. Selisih terkecilnya ya jelas ya selisih terkecil ini ya 24 dengan 26 atau 26 dengan 28 ya 46 dengan 48. Jadi selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin adalah harusnya 2 ya, harusnya 2 ya, berarti salah yang poin ketiga ya, bisa 24 dengan 26 ya. Hasil perkalian terkecil kok sekarang hasil perkalian terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 26 kali 48 ya. Hasil perkalian terkecil kedua bilangan yang mungkin pastinya kedua bilangan itu ya kecil dengan kecil ya. Sorry, ini nomor 3 kan 2 nggak boleh dengan 2 juga ya. Sebentar ini karena ada angka yang sama ya 24 dengan 26 kan 2 saya sama-sama nggak boleh ya. Jadi ini selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah ya kalau nggak 28 dengan 42, 48 dengan 62, 68 dengan 62 ya. Bentar kita ralat dulu ya. Coba kita cek ya. Kalau 42 dengan 28 maka dia selisihnya adalah 14 ya. Kalau 62 dengan 48 ya ini selisihnya 14 juga ya. 14 ya. Kemudian kalau 82 dengan 68 ini 14 juga ya, 14 ya. Jadi selisihnya yang mungkin harusnya 14 ya, bukan 18. Tetap salah ya, 3. Karena yang keempat, hasil perkalian terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 26 dengan 48. 26 dengan 48 ya. Yang terkecil yang mungkin itu 26 dengan 48. Saya rasa ada yang lebih kecil dari 26 dengan 48 ya. Yakni kalau 24 ya harusnya 24 dengan kalau 24 dengan 48 ada yang sama ya. Ntar nih kayaknya kita harus cek kembali ya. Ini 42 dengan 28 kan sama nih. Ada digit yang sama ya. Ini digitnya nggak boleh sama nih. Sorry. Digitnya nggak boleh sama. Coba ya. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Coba 2, 4, 2 dan 4 berarti harus digitnya selain 2 dan 4 ya. Berarti 8 dan 6 kejauhan ya. Selisihnya 18. Kalau 2 dan 6 berarti harus 4 dan 8. Nah ini ya yang dekat. Kalau 28 46. Nah coba ya kita cari 26 dengan 48 berarti 48 minus 26 ya. Ini selisihnya 82 ya. 18. Coba sekarang kalau 28 dengan 46 kurang 28 maka 18 ya. Nah, kita cek lagi apakah ada lagi yang ya, ini terjadi di sini ya. Nah ini kalau ini dengan ini
48 dengan 62. 62 dikurang 48 ya, kan digitnya nggak ada yang sama ya. Ini jadi 14 ya, lebih kecil dari 18. Tetap salah ya ini ya, karena ada yang lebih kecil dari 18. Oke. Sekarang nomor 4 nih, hasil perkalian terkecil kedua bilangan yang mungkin adalah 26 kali 48 ya, 26 dengan 48. Kita lihat kalau 24 berarti harus dikali dengan 486, gede sekali ya saya rasa. Kalau 26 dengan 48, nah iya benar ini ya. Ya, kemungkinan pertama kan 24 dengan 86, pastinya dia akan sangat besar ya kalau 24 dengan 86. Ya, kemungkinan terkecil kedua adalah 26 dengan 48 ya. Jadi yang terkecil itu perkaliannya adalah ya, perkalian terkecil ya terjadi ketika 26 dikali 48 ya. Jadi ini 4 benar ya. Jadi kita pilih opsinya yang hanya 1 doang yang betul. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelompok A, gabungan kelompok A dan B, serta gabungan kelompok B dan C. Berdasarkan data di sini. Oke. Nah, banyaknya buku puisi. Ya. 0, kelompok A ada 3. Artinya kelompok A yang nggak punya buku ada 3 orang. Yang punya buku cuma 1, buku puisi cuma 1 ada 5 orang. Ya, dan seterusnya ya. Yang punya buku puisi sebanyak 3 ada 0 orang. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari ya. Kita bisa cari, berarti kita bikin tabel baru ya. Tabel baru. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, seperti ini ya. Katakanlah banyaknya buku ya, ini buku aja ya. Buku. Ini A, ini B, sini C. Nah, berarti ini adalah jumlah frekuensi maksudnya ya. Frekuensi. Oke, jumlah buku 0 ya, berarti yang nggak punya buku kelompok A ada 3. Yang punya buku 1 kelompok A ada 5. Yang punya 2 buku kelompok A ada 2. Yang punya 3 buku kelompok A nggak ada yang punya. Nah, ini karena digabung A dengan B, yang nggak punya buku kelompok A kan 3. A tambah B 3, berarti B ada 0 orang karena ditambah harus 3 gitu ya. Nah, kemudian di sini 6. Nah, 5 tambah berapa? B jadi 6, berarti yang B ada 1 orang yang punya buku 1. 2 yang A tambah B 4, maka yang B pastinya 2. Nah, A tambah B 7, sementara A 0, maka pasti B-nya 7. Nah, seperti itu. Demikian pula untuk yang kelompok B tambah C. B tambah C 5. Nah, di sini B-nya 0. Maka jadilah C-nya 5. B tambah C 1, B-nya 1, maka C-nya 0. B tambah C 5, kan B-nya 2, maka C-nya 3. B tambah C 9, B-nya 7, maka C-nya 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan berarti frekuensi kelompok A ini ada 10. Kelompok B ada 10. Kelompok C ada 10. Totalnya sama ya frekuensinya. Oke. Sekarang kita cek pernyataan 1 sampai 4 mana yang benar. 1. Median banyaknya buku puisi. Ya, ini ya median dari ini. Median banyaknya puisi yang dimiliki siswa kelompok B. Kita kelompok B aja. Mediannya sama dengan modus. Oke, pernyataan 1 yang B ya, median sama dengan modus. Modusnya gampang kita lihat dari frekuensi. Frekuensi terbesar adalah 7, maka ya modusnya 7. Ya. Modusnya modusnya 3 ya, bukan 7. 7 ini kan frekuensi, modusnya 3. Mediannya berapa? Nah, ini kalau seandainya kita tuliskan, berarti untuk kelompok B ini nolnya ada sebanyak 0, ya nggak usah kita tulis ya. Satunya ada sebanyak 1, 2-nya ada sebanyak 2, berarti 2, 2. 3-nya ada 7, ya 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, gini ya. Nah, jadi seperti ini
kelompok B. Nah, mediannya berarti 5 kiri, 5 kanan. Ya, ada di antara 5 dan 6. Kita bagi 2 tetap 3 ya. Nah, jadi ternyata 3 sama dengan 3, pernyataan itu benar. Nah, dengan cara yang sama, pernyataan yang 2. Modus banyaknya buku puisi yang milik kelompok C. Modusnya lebih kecil dari median. Coba kita cek yang B. Yang C ya. Yang C. Modusnya itu kalau yang C kan frekuensi terbesar 5. Nah, ini 0. Nah, pasti benar ini sih ya. 0. Nah, mediannya berapa? Nah, kalau kita tuliskan nih 5 ya. Angka 0 ada 5 ya, kita tulis 5. 0 0 0 0 0. Gitu ya. Nah, kemudian angka 1-nya ada 0, nggak bisa itu tulis. Angka 2-nya ada 3. 3 3 3. Angka 3-nya di 2. Nah, seperti ini. Maka kan mediannya ada di antara data ke-5 dan ke-6. 0 tambah 3 bagi 2. Ya, 0 tambah 3 bagi 2. Jelas ya. 0 kurang dari 3/2. Berarti pernyataan 2 betul. Gitu ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, ya, jangkauan. Jangkauan banyaknya buku puisi yang dimiliki siswa kelompok B. Nah, kelompok B lagi nih. Jangkauan berarti data terbesar dikurang terkecil ya, datum terbesar kurang terkecil. Jangkauannya kita lihat 7 ya, yang punya buku ya. Jangkauan banyaknya buku puisi yang dimiliki. Jadi 7 yang punya buku 3 ada sebanyak 7 ya. Berarti ini kalau kita lihat 3 dikurang 1 ya jangkauannya. Ya, jangkauannya 3 kurang 1. Nah, seperti ini. Sama dengan jangkauan kelompok C. Nah, kelompok C berarti kan 2 dikurang 0. Nah, ternyata benar ya, 3 kurang 1 sama dengan 2 kurang 0. Jadi 2 sama dengan 2. Berarti pernyataan ketiga betul. Yang terakhir, yang keempat, pernyataan jangkauan banyaknya puisi yang dimiliki siswa kelompok A. Ya, kelompok A sama dengan modusnya. Jangkauan kelompok A sama dengan modus kelompok A. Oke, jangkauan kelompok A. Kelompok A ini kalau kita urutkan ya 0 0 0 0 ya. Kita tuliskan dulu ya. A berarti 0-nya ada 3. 1-nya ada 5. 2-nya ada 2. Nah, seperti ini. Maka jangkauannya jelas sekali ya, 2 kurang 0. Ya, jangkauannya 2. Sementara modusnya kita lihat yang paling banyak muncul angka 1. Nah, ini enggak sama. Nah, berarti salah ya, 4. Berarti kita pilih yang D, 1 2 3 benar. Hanya 3 banyaknya pernyataan yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nah, ini berkaitan dengan 2 pernyataan. Kita lihat pertanyaannya, berapa volume prisma tegak ini? ABC, ADE, BCF. Nah, prisma itu volumenya sama dengan luas alas, berarti luas segitiga AD, ya ADE, dikali tingginya AB. Ya, boleh AB, boleh DC, boleh EF, sama saja. Luas alas kali tinggi. Oke, berarti tugas kita mencari luas segitiga dengan panjang AB. Nah, sekarang kita coba cek bantuan pernyataan 1 apakah bisa membantu untuk menjawab mencari volume ya, walaupun kita nggak sampai mencari volumenya berapa besarnya gitu ya. Oke, pernyataan 1, luas persegi panjang ABCD berarti kan kita bilang nih, katakanlah ini X ya, ini Y ya, berarti ini pasti DC-nya juga X juga, EF juga X ya gitu ya. Ini juga Y pastinya. Untuk ABFE ya, ABFE. Kalau ABCD berarti ini katakanlah Z ya, ini juga Z. CDEF berarti sisi yang samping sana katakanlah W. Maka ini juga W. Karena dibilang sama ya, kalau ABCD berarti X kali Z sama dengan ABFE berarti X kali Y sama dengan CDEF berarti X kali W. Nah, kalau seandainya kita punya X kali Z sama dengan
X kali ABFE berarti kali Y sama dengan CDF berarti X kali W. Ini sama dengan 100. Ya. Nah, berarti kan kita bisa anggap nih sama-sama dibagi dengan X. Sehingga nilai Z, ya, kesimpulannya Z dengan Y dengan W ini sama. Ya. Berarti segitiga ADE sama sisi. Ya, dengan kondisi pernyataan 1 ini sama sisi. Ya, Z, YW sama ya. Oh, ini kelebihan ya, bukan 1000 tapi 100. Nah, ini panjangnya sama dengan 100 per X. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah dia ini pernyataan ini bisa mencari volume? Ya. Kalau seandainya kita punya ini jadi Z, YW sama dengan 100 per X, katakanlah jadi S ya, panjang sisi segitiga. Jadi katakanlah Z, YW itu S, sisi segitiga, jadi 100 per X. Ya, dengan informasi pernyataan 1 saya rasa belum menjawab pertanyaan luas volume prisma tegak ya. Karena kita harus mencari X-nya berapa. Ya. Baru mendapatkan 2 segitiga saja ya, 2 segitiga. Tapi 2 segitiga juga masih ada variabel X-nya gitu ya. Ya, betul ya. Nah, karena kan 2 segitiga ini rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi dikali AB. AB-nya adalah X. Nah, gini. Katakanlah alasnya tadi S ya, 100 per X coret, tapi tingginya kita belum bisa cari. Jadi pernyataan 1 saja belum bisa membantu. Sekarang kita abaikan pernyataan 1. Kita lihat pernyataan 2. Segitiga DAE sama sisi dengan luas 20. Oke, sama sisi. Berarti kan kalau sama sisi luasnya dikasih tahu 20, berarti kita punya katakanlah sisinya adalah S. Ya, S. Maka kita punya setengah kali S kali sin 60 setengah akar 3 sama dengan 20. Jadi kita punya S kuadrat akar 3 sama dengan 20 kali 4 ya 80. Maka dapat dari sini S-nya ya. Jadi S kuadrat sama dengan 80 per akar 3. Dapatlah S-nya. Ya, S-nya berarti akar 80 per akar 3. Dapat S-nya. Nah, dengan bantuan ini, nomor 2 juga belum bisa membantu menjawab pertanyaan volume prisma. Kenapa? Karena dapat S-nya kita belum dapat. Ya, jadi pernyataan 1 aja belum, pernyataan 2 saja juga belum. Nah, bagaimana kalau pernyataan 1 dan 2 kita gabung? Kalau 1 dan 2 kita gabung, maka S-nya 80 per akar 3 diakarkan, maka dapatlah X-nya. S-nya ada, X-nya dapat, maka dapatlah volumenya. Jadi untuk soal ini, walaupun kita nggak mencari volumenya, kita bisa pastikan ya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi kita pilih yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir. Apakah sistem persamaan linear ya UX tambah VY sama dengan 3 dan 3X tambah U plus 1 kali Y sama dengan 4 memiliki tepat solusi X, Y. Ya, jadi kita akan cari X sama Y-nya ya. Berarti kita mencari UV-nya dulu ya untuk mencari X sama Y. Oke, di sini ada bantuan pernyataan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Pernyataan 1 saja apakah cukup, kita lihat. Kalau U tambah V sama dengan 6, maka kita nggak bisa tentukan berapa U berapa V-nya. Ya, yang jelas kita harus mencari ya nilai U dan nilai V ya untuk mendapatkan nilai X, Y. Ya, dari sini kalau pernyataan 1 saja nggak cukup. Ya, pernyataan 2 saja juga nggak cukup karena U dikurang V sama dengan 1, banyak kali kemungkinannya untuk U dan V. Ini juga nggak cukup. Tapi bagaimana kalau kedua-duanya kita gunakan, maka kita akan mendapatkan nilai U ya dan nilai V dengan bantuan eliminasi substitusi ya. Ya, dengan bantuan eliminasi substitusi kita akan dapatkan nilai U dan V. Nilai U dan V yang kita peroleh kita masukkan ke sini, maka dapatkan nanti persamaan SPL ya dalam bentuk X dan Y. Dan untuk mendapatkan X dan Y kita akan eliminasi dan substitusi.
Nah, dapatlah nilai X dan Y-nya tepat satu solusi. Jadi untuk soal ini sama, jawabannya adalah dua pernyataan harus bersama-sama, cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau satu saja nggak cukup.